Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh umat Nabi Muhammad, semoga kita semuanya dikumpulkan di dalam syurganya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati kepada seluruh non-muslim yang menyaksikan channel ini, semoga antum sekalian mendapatkan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memeluk agama Islam, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Khairul Azmi ingin melanjutkan video sebelumnya yang membahas mengenai metode dalam mendidik anak ala Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan mengupas beberapa metode yang keempat dalam mendidik anak ala Nabi Muhammad SAW, yaitu menunaikan hak anak. Menunaikan hak anak dan menerima kebenaran darinya dapat menumbuhkan perasaan positif dalam dirinya dan sebagai pembelajaran bahwa kehidupan itu adalah memberi dan menerima. Di samping itu juga, dengan kita memberikan hak kepada si anak, maka dia akan lahir yaitu sifat percaya diri. Seperti halnya kita mendapatkan bahwa anak kita mengerjakan kebaikan, kemudian kita memberikan apresiasi kepadanya. Ini salah satu hak yang harus kita tunaikan untuk mereka, sehingga mereka percaya diri dan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana hal yang benar yang harus diperjuangkan, mana hal yang salah yang harus dijauh. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW diberi minuman. Beliau minum, sementara di samping kanan beliau duduklah seorang anak, dan di samping kiri beliau duduk orang dewasa. Beliau bersabda kepada anak itu, "Apakah engkau mengizinkanku untuk memberi minuman kepada mereka terlebih dahulu?" Dia menjawab, "Tidak, aku tidak akan memberikan bagianku darimu kepada seorang pun." Maka Rasulullah SAW meletakkan cawan itu di tangannya. Dalam riwayat yang lain juga, Rasulullah SAW ketika perang Uhud, ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau mengizinkan anak pamanku itu berperang, sementara kalau aku bergulat dengannya aku dapat mengalahkannya." Maka Rasulullah SAW mengizinkan mereka berdua bergulat dan dia pun dapat mengalahkan anak pamannya itu. Tidak ada alasan bagi Rasulullah SAW selain mengizinkannya menjadi serdadu muslim untuk memerangi kaum musyrik. Berikutnya yaitu berdoa. Berdoa adalah landasan asasi yang setiap orang tua dituntut untuk konsisten dalam melakukannya. Ketahuilah wahai orang tua, bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah sangatlah mustajabah. Ketika kita berdoa kepada anak kita, "Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah anakku ini, ya Allah, anak yang soleh dan solehat." Hanya saja kita harus banyak bersabar. Walaupun yang kita lihat saat ini, kelakuan mereka sering membuat gaduh atau nakal. Perbanyaklah kita bersabar sembari berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW sangat melarang kepada orang tua untuk berdoa akan keburukan si anak. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum."
Janganlah engkau berdoa keburukan kepada dirimu. Janganlah engkau berdoa keburukan kepada anakmu. Inilah yang harus kita garis bawahi. Wahai orang tua sekalian dan pengajar yang setia, janganlah kita mendoakan kepada anak-anak kita atau anak didik kita akan keburukannya, tetapi doakanlah kebaikan. Ghazali menyebutkan bahwasanya ada seseorang yang mendatangi Abdullah bin Mubarak yang mengadu akan kedurhakaan anaknya. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya pada orang tersebut, apakah engkau sudah mendoakan keburukan kepada anakmu? Maka orang tua tersebut menjawab, iya benar. Kemudian Abdullah bin Mubarak melanjutkan, kalau begitu engkau telah merusaknya. Oleh karena itu, janganlah kita berdoa akan keburukan pada anak kita. Walaupun hanya candaan saja, walaupun kita menganggap itu adalah perkataan guyonan, ketahuilah bahwasanya al-kalamud doa, perkataan itu adalah doa. Apa yang kita ucapkan senantiasa kita ucapkan berulang-berulang, ini akan menjadi doa. Dan doa ini bisa-bisa merusak kepribadian anak. Oleh karena itu, banyaklah kita berdoa akan kebaikan untuk anak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, yang mana dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi wa qala Allahumma allimhu hikmata, wa fi riwayatil ukhra allimhu alkitaba Allahumma faqihhu fid din, wa fi riwayatil ukhra wa 'allimhu ta'wil. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekapku. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekapku ke dalam dengan dadanya Rasulullah dan seraya berdoa, ya Allah ya Rabbi, ajarilah dia hikmah. Sehingga Masya Allah kita menyaksikannya bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merupakan salah seorang ulama yang sangat luar biasa, yang sangat masyhur, yang memiliki karya yang hingga saat ini kita gunakan. Kita merujuk pada karyanya itu. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu memperbanyak mendoakan kebaikan untuk anak kita. Insya Allah anak kita akan berubah, akan membentuk karakter yang mulia.